Kalau ini tuh yang 2 bekas suntikan, kalau ini bekas operasian tapi nggak tahu kenapa ikut menjendol juga gitu. Cuci darah tuh nggak harus apa ya, diabetes, gula gitu. Gue boleh tahu edukasinya nggak sih? Salah satu penyebab gagal ginjal itu diabetes. Jadi penyebab gagal ginjal terbanyak ya yang aku tahu itu dari hipertensi dan diabetes. Ada juga yang dari Kita kasih solusi. Ini gimana ceritanya bro? Kisah Yasir Al-Habsyi 900 kali cuci darah karena gagal ginjal. Sempat minta istri kembali ke orang tuanya. Oh, lu sampai mungkin gak enak sama istri, Iya. menjadi beban. Ya udah kamu pulang aja ke orang tua kamu. Dicerain gitu maksudnya? enggak sih, tapi ditawarkan dulu gitu. Jadi aku pertama divonis kan ya, dan tahu menurut dokter gagal ginjal kronis itu harus cuci darah seumur hidup gitu. Harus cuci darah secara ilmu medis kedokteran gitu, harus seumur hidup. Dan aku tuh benar-benar jatuh banget, kayak aku nggak mau orang yang aku sayang tuh ikut menderita, ikut Allah. berat gitu, ikut susah. Lalu aku ngobrol sama almarhum mama gitu ya. Mah, karena kita masih sebentar juga, baru 1 tahun, Riri juga masih muda. Coba mamah tawarin, maksudnya untuk dikembalikan Riri ke keluarganya secara baik-baik, tapi kita janji ya, kita sekeluarga nggak akan benci sama Riri gitu, istri aku. Dan akhirnya mamah ngobrol sama Riri sambil aku deg-degan ya. Di sisi lain aku nggak mau dia ikut susah, di sisi lain juga aku tidak mau ditinggalkan sebenarnya gitu. Tapi ternyata jawaban istri aku, Masya Allah banget, dia memilih untuk bertahan, malah agak sedikit marah. Mama ragu sama Riri katanya. Dia bilang gitu, Riri bisa kok jagain Yasir. Kita, maksudnya kita lalui ujian ini bersama-sama gitu. Keren. Ada lagi nggak tuh model satu kayak begitu? Nggak, buat Dimas, bukan ke saya, buat Dimas. Ya, maksudnya yang Masya Allah, tabarakallah. Coba bro, maaf nih bro, ini nanti lu jelasin detail ya sampai apa yang harus dilakuin, apa yang nggak harus dilakuin sama orang yang apa pengidap atau apa sih bilangnya, pasien cuci darah ya. Iya. Bahkan dokter vonis katanya seumur hidup ya. Iya. Dokter manusia bro, tapi Allah belum pernah vonis satupun ke lu kan. Nggak ada yang tahu. Ya, makanya selalu aku tuh selalu bilang sama Riri, walaupun kita lagi live di TikTok atau di mana gitu ya, kita selalu bilang, Kak, cuci darahnya sampai kapan? Ya aku selalu bilang, dan di situ secara ilmu kedokteran modern, saat ini tuh emang gagal ginjal kronis belum ada obatnya, jadi harus cuci darah seumur hidup. Tapi di samping itu semua ada kekuatan lain. Iya loh bro. Ya terserah lu mau ngomong kayak gitu kan, memang faktanya begitu. Tapi kalau gue bukan maksud menggurui nih ya. Apa dalilnya? Allah sebagaimana prasangka hambanya. Betul. Semakin lu ngomong, semakin lu stres, mindset malah bener seumur hidup. Misalnya dia nanya nih, kalau gue nih mungkin begini ya, berapa lama cuci darahnya kak? Itu sampai berapa kali apa segala macam? Insya Allah besok sembuh. Amin. Karena Allah insya Allah besok sembuh. Gitu. Ntar jadinya malah doa seumur hidup beneran lagi bro. Waduh. Coba boleh lihat nggak dikit ya? Oh iya boleh. Ya, boleh. Oh ini bekas suntikan. Ini tuh namanya akses. Ini tuh namanya Avesan atau Simino. Gue baru ngeliat yang ujung paling dalamnya itu, bro maaf ya. Iya. Menghitam banget begitu ya? Iya. Sangat. Coba ini buat edukasi ke teman-teman semua. Ya. Nggak apa-apa ya ke kamera ya. Ini kelihatan nggak sih? Boleh agak ke atasnya boleh gini. Ini. Nah, kalau ini tuh yang 2 bekas suntikan, kalau ini bekas operasian tapi nggak tahu kenapa ikut menjendol juga gitu. Ini kalau misalnya kita ada riwayat keloid doang bakalan nimbul atau nggak punya riwayat keloid juga? Emang ada beberapa pasien yang nggak jadi sebesar ini, tapi mayoritas tuh membesar sih. Mayoritas. Malah sebenarnya ada yang lebih parah lagi, disebutnya tuh aneurisma. Jadi pembuluh darahnya tuh, kalau aku kan benar-benar kayak bekas suntikannya. Kalau dia tuh nanti pembuluh darahnya hampir semua jadi gede sampai ke sini-sini tuh. Apa urat-uratnya? Iya. Itu efek dari Siminonya gitu. Maaf deh, yang nggak disuntik kenapa jadinya airnya jendol juga ya? Nggak tahu juga ya, karena mungkin dari tarikan darahnya itu kan, dari mesin tuh ditarik kan darah tuh, langsung dimasukin lagi. Berapa lama sampai bisa begini nih? Ini berarti tahun ke-10. 10 tahun? Iya. Wah. Jadi nggak tiba-tiba gede gini, jadi bertahap dari tahun ke tahunnya makin besar, dan kemungkinan ini akan masih bisa lebih besar gitu. Waduh. Ya, sebenarnya kemarin udah kontrol ke dokter vaskular, bedah vaskular, dan emang untuk akses emang masih lancar, tapi udah dirujuk untuk revisi. Revisi itu maksudnya? Mungkin dibelek lagi, dibuang yang gedenya gitu. Buat estetik ya berarti ya?
Iya, gimana? Beda dokter ya? Iya nggak apa-apa, tutup lagi bro. Iya, tutup Tutup lagi. lagi. Iya biar lu juga nyaman juga kan takutnya. Nggak, maksudnya itu kalau udah pecah sakit nggak? Enggak sih, Pak, agak ngilu gitu. Agak Kanan ngilu. nggak? Kanan enggak, ini masih aman. Enggak, kanan enggak. Maksudnya ada tindakan di sebelah kanan juga nggak? Oh, enggak. Di tangan kanan? Enggak. Enggak. Memang tindakan kenapa di tangan kiri? Ada edukasinya kah? Karena kan aktivitas banyak menggunakan tangan kanan, jadi biar kanan kiri kan jarang gitu. Ngerti gak? Oh, kalau kidal? Nah, kalau kidal mungkin dia di kanan. Gitu. Oh, karena takutnya sakit ya. Iya. Kalau digerakin sakit? Enggak, paling pegel. Jadi kalau misalkan ngegantung gini nih atau pegang HP tapi nggak ada alasnya, tatakannya, itu pasti pegel. Jadi harus ada ada. Oh, oke. Tapi ada kayak kondisi-kondisi tertentu, cuaca dingin apa segala macam, ngilu gitu? Enggak. Enggak. Paling nggak boleh ditekan, nggak boleh narik, nggak boleh dorong yang terlalu berat. Dan pengambilannya mesti di titik yang sama juga Iya. dari medisnya begitu. Iya. Jadi nanti kalau 2 minggu sekali ya? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Jadi 900 kali dibagi, Di usia 32 tahun. enggak, dibagi seminggu berapa ya berarti ya? 10 tahun itu berarti ya? Sebenarnya kalau sekarang sih udah hampir 980-an kali. Biasanya istri sih yang ngitung. Udah mau 1000. Tapi ya. maaf deh, lu pakai BPJS enggak? Pakai. Kalau enggak kan lumayan cuci darah. Iya, ya? lumayan. Berapa banyak. sih cuci darah sekali? Ya, beda-beda sih setiap rumah sakit, 1 juta sampai 2 jutaan lah. Setiap pertindakan. Kita bahas kali ya. Penyebabnya apa segala macam ya. Terus juga ikhtiarnya bagaimana dan lain sebagainya. Gitu kan. Ini mudah-mudahan kita doakan bareng-bareng ya. Ini Yasir bisa benar-benar penyakitnya terusir. Wih, rima banget ya Yasir. Amin. Semoga Allah usir Amin. penyakitnya kan. Amin, Iya dong amin, ya. amin. Semoga Allah sembuhkan ya. Jadi cuci darah tuh nggak harus apa ya, diabetes, gula gitu. Gue boleh tahu edukasinya nggak sih? Salah satu penyebab gagal ginjal itu diabetes. Jadi penyebab gagal ginjal terbanyak ya yang aku tahu itu dari hipertensi dan diabetes. Ada juga yang dari 10 tahun aku tuh bertemu ratusan pasien ya. Bahkan yang gugur duluan pun udah puluhan orang mungkin gitu. Yang paling banyak itu diabetes, hipertensi, autoimun, sindrom nefrotrik atau ginjal bocor, dari batu ginjal ada, dari anemia menahun ada, dari preeklamsia ada, sama gaya hidup. Contohnya kayak yang kakak tadi, jadi ada dia tuh kerjanya kayak kontraktor di lapangan. Jadi tiap hari itu minum minuman berenergi dicampur susu gitu. Tahu gua tuh. Iya. Itu kalau itu dari diabetes ya? Iya, diabetes. Iya kan, yang diplastikin. Iya. Kadang plastiknya cantolin di paku. Iya kan begitu tuh. Itu kenanya gula darah tinggi. Ya, dari gula darah tinggi dan tensi yang tinggi. Oh, loh, tensi tinggi kan berarti kan bukan gula darah dong. Oh, Darah enggak, tinggi ya, dong. Iya, darah tinggi ya. Kalau lu dari darah tinggi. Darah tinggi. Apa pola hidupnya yang dilakuin kok bisa-bisa akhirnya kena vonis Ya, darah tinggi? Sebenarnya sempat bingung juga ya, kan aku nggak ada keturunan dari keluarga hipertensi, darah tinggi nggak ada ya. Berarti kan muncul dengan sendirinya hipertensinya. Nah, mungkin dari gaya hidup aku yang dulu nih, pertama aku sering yang namanya begadang. Jadi jam tidurnya tuh kurang. Sering aktivitas malam kayak main futsal malam, habis main futsal tuh nongkrong, ngopi, ngerokok gitu kan. Terus main game atau apa, dan paginya tuh langsung kuliah, waktu masih kuliah waktu langsung kerja. Jadi benar-benar jam tidurnya sedikit. Dan mungkin karena terlalu intens akhirnya timbullah hipertensi. Ini kan channelnya pengusaha ya, maksudnya kan UMKM, ini kan tempat nongkrongnya pengusaha lah. Jadi jangan ngaku pengusaha kalau belum nonton Kasih Solusi gitu ya. Nah ini ada hubungannya, kenapa gue ngundang dia? Karena memang background atau sebelumnya memang lu seorang pengusaha, dagang lah ya, sama istri. Nah terus akhirnya sekarang jadi dagangannya gimana tuh? Sebenarnya kita mulai dagang itu setelah aku sakit justru. Oh justru itu? Iya. Sebelumnya kerja? Sebelumnya kerja. Ceritain dong. Nah, akhirnya gimana cara bagi waktunya jualan apa es apa? Apa ya? Sebutannya mereknya nggak apa-apa. Pop Ice. Pop Ice. Kita mulai merintis tuh pertama kan aku kerja, terus udah gara-gara sakit aku udah gak bisa bekerja gitu. Dan kita 1 tahun pertama jadi beban keluarga. Aku bingung dong, aku ikhtiar dari mana nih ya Allah. Dan akhirnya kita ada modal sedikit, kita jualan depan rumah. Aku niatnya ikhtiar aja dulu, rezeki dari Allah gitu. Jualan pop es, terus otak-otak bakar gitu. Dan lumayan berjalan beberapa tahun, sampai 3 tahun lah ada ya. Dan semakin besar sampai ada di momen istri hamil, di umur 7 bulan kehamilannya
aku tuh baru punya tabungan sekitar 500.000. Nah dari situ aku mikir dong, dari mana ini? Bentar lagi melahirkan gitu kan. Benar-benar muter otak dan akhirnya terbesit lah untuk membuat channel YouTube. Dan untuk channel YouTube itu konten itu berbagi tentang cuci darah dan gagal ginjal, berbagi edukasi gitu. Dan akhirnya alhamdulillah 3 bulan termonetisasi. Cepet banget. Iya 3 bulan termonetisasi. Kita waktu itu alhamdulillah termasuk yang hoki lah gitu ya, alhamdulillah. Dan di gaji pertama dari YouTube itu kita benar-benar langsung dipakai akikah anak kita. Jadi 3 juta 4 juta? Enggak 8 juta. 8 juta sisanya buat ditabung. Dua kita belinya 2 kan. Langsung 8 juta? Iya. Keren. Gaji untuk 2 bulan, jadi langsung cair di akumulatif ya sifatnya ya. Berarti langsung dapat 8 juta. Langsung beli kambing. Anak cowok cewek? Cowok. Oh mantap. Berarti kalau cowok berapa kambingnya? 2. Mantap. Mantap. Abis dong. Abis. Tapi kayak tenang aja gitu. Udah kita alhamdulillah. Terus ya kita berjalan, kita viral, terus kita mulai konten di TikTok, Reels, IG juga. Dan dari kita akhirnya terkumpul. Enggak, kita sempat jualan kupat tahu dulu sebenarnya. Emang ada background orang Magelang? Enggak kupat tahu Bandung. Kupat tahu ada Bandung juga ya? Iya. Bandung ada Banten, kupat. Lah yang Magelang juga sama kan? Ada juga. Udah anyway lah, kenapa jadi bahas-bahas makanan tradisional? Orang gue lagi pengen belajar cuci darah nih. Kenapa jadi bahas itu? Oke, terus. Kupat tahu Bandung itu di depan, di garasi rumah. Karena dulu kita warungnya di depan, tapi akhirnya digusur karena nggak boleh ada bangunan di depan rumah. Jadi rumah kita tuh depannya tuh sungai. Nah banyak yang jualan, nah akhirnya itu digusur, nggak boleh. Nah akhirnya kita beralihlah ke jualan kupat tahu di garasi rumah gitu. Itu untung berapa tuh? Masih nggak begitu banyak ya? Nggak begitu banyak. Nah, terus cuci darahnya gimana? Apa langsung BPJS dari awal? BPJS. Kalau cuci darah itu alhamdulillah dari BPJS. awal ya? Jadi untuk penyakit aku gitu ya, untuk cuci darah emang tercover BPJS. Dan untuk lab darah, obat-obatan vitamin itu ada yang tercover, ada yang enggak. Dan ada emang beberapa obat dan vitamin yang lumayan mahal itu tidak tercover gitu. Terus? Nah itu tuh kalau dulu kita jujur kadang beli kadang enggak kalau lagi ada aja. Contohnya apa sih, vitamin apa sih maksudnya? Ada yang namanya tuh mineral fosfat, kayak dia tuh pengikat fosfor gitu ya. Dan itu harganya sekitar, yang paling murah itu Posbin. Dia tuh harganya 550 ribuan per 2 minggu. Ya Allah. Mahal juga, sakit itu ternyata mahal ya? Iya mahal banget. Iya. Jaga kesehatan tuh teman-teman semua nih. Nah berarti waktu itu begitu ada yang harus bayar, sementara jualannya nggak begitu laris, qadarullah gitu, terus duit dari siapa? Kadang dibantu sama kakak-kakak. Oke. Jadi aku punya kakak 3, kadang mereka tuh kayak PT-PT. Patungan-patungan. Patungan-patungan. Ya support lah intinya ya. Iya alhamdulillah. Dan ini fun fact-nya, maaf ya bro ya, ini gue nggak masuk untuk ke fisik apa segala macam, tapi memang buat edukasi aja. Iya. Doi ini dulu kan, lu kan Al-Habsyi, berarti kan ada keturunan Arab putih-putih kayak boy-boyan kayak Zayn Malik ya, iya kan sih? Atau mungkin karena istrinya masih ada harapan, tenang aku akan setia sama kamu akan balik lagi ke Zayn Malik gitu ya. Parah, emang cewek enggak, tapi dia nggak mandang fisik. Nggak mandang fisik kayaknya. Cuma mandang uangnya. Jadi gini. Tapi mandang uang juga enggak sih, soalnya dulu susah. Oh ya gitu ya. Tapi kan sekarang dia udah bisa ngitung, wah diundang podcast nih. Gitu kan. Nih ya, mana coba foto-foto sebelumnya deh. Ini gue pengen banyak belajar ya mengenai cuci darah buat ya edukasi buat kebaikan kita semua ya, biar kita mencegah apa segala macam ya. Ini dulu gini bro. Ya, ini jadi ada hubungannya sama cuci darah, jadi maaf ya, maksudnya jadi menghitam gitu. Iya betul. Jadi menghitam. Sebenarnya dulu juga nggak putih ya. Iya tapi beda kan. Iya sih. Dulu coklatnya manis lah gitu. Enggak. Sekarang coklatnya pahit. Sekarang lebih kayak kalau dikupas hijau, wah coklat Dubai kali ya. Dikupas hijau. Nah ini waktu kuliah. Ya. Oh anak imo, wih gila. Viera zaman dulu nih. Imo ya nggak. Coba lagi, next lagi set. Berubah banget ya. Coba pause lagi deh. Ini kalau dilihat, ini apa ya? Lagi-lagi jangan tersinggung ya. Ini kan gue pengen belajar aja sih. Sekarang ada beruntusan kayak ada jerawat-jerawat itu efek dari cuci darah. Iya betul. Soalnya kan darahnya kotor ya.
Jadi malah jerawatnya tuh beda sama jerawat orang sehat. Jerawat itu kayak lebih ke kadang mah suka kayak bisul kecil gitu loh. Kan dikeluarin, masa darah kotor? Bukannya katanya kalau darah dikeluarin itu jadi nggak kotor dalamnya? Kan dicuci dikeluarin gitu Iya, gimana sih? Iya kan pertama kan kita cuci darah. Ureum kreatinin itu biasanya jadi bersih lah gitu ya. Tapi kan kita makan minum di hari itu aja langsung kotor lagi. Soalnya kan nggak keluar. Karena aku udah nggak pipis nih. Lah kan darah sama pipis emang ada hubungannya? Ada. Oh ada. Ada. Maaf, saya nggak tahu. Ada. Oh, kalau cewek ada menstruasi. Ada hubungannya kan cewek keluar kan? Tapi kalau cowok Jadi gini kan apapun yang aku minum itu kan menumpuk di dalam tubuh. iya. Terus cuci darah itu kan selain menyaring racun, dia menyaring cairan berlebih yang seharusnya dibuang melalui urin. Iya. Nah, jadi cairan kotoran-kotoran yang harusnya dibuang melalui urin itu dia ada di pembuluh darah. Dan juga fungsi ginjalnya kan bagus tuh. Kalau orang normal ya, Mm, fungsi ginjalnya kan sehat. mm, Ya kan untuk menyaring apa segala macam. Makanya kan dulu orang tua bilang ayo banyak minum, nanti ginjalnya bermasalah loh, banyak minum gitu kan. Iya. Dan otomatis kan dari itu ada pembuangan, Mm. saluran, air kencing apa segala Iya. macamnya. Nah, karena memang fungsi ginjal lu rusak, Iya. jadi udah nggak mampu untuk mengolah lah. Iya, betul. Makanya lu nggak pipis selama 5 tahun. Iya. Mulai nggak pipis itu di tahun keempat setelah cuci darah. Jadi lu udah 5 tahun nggak kencing-kencing, bro? Enggak. Lah kencingnya gimana? Kencingnya nanti pas cuci darah. Oh, pas nyuci itu buang Iya. air seninya, air Iya. kencingnya. Ya betul. Jadi Oh, apa gimana? Iya enggak apa-apa. Masa kan keluar darah semua gitu. Itu bareng sama kencing. Di mesin itu ada penyaring, jadi airnya tuh di dalam darahnya. Nggak paham gue. Di airnya dalam darah tuh gimana ya? Air kencingnya dia tuh di dalam darah dia. Bukan di sini. Emang harusnya di mana? Di Air kantong kencing kita kemih. tuh di kantong kemih. Iya dong, tapi berhubung orang yang ya. gagal ginjal, bener kan sih gagal ginjal Iya, namanya? gagal Iya ginjal kan kronis. gagal ginjal, air kencingnya masuk ke darah. Gimana ya? Cairan sama racun tuh nyampur aja. Cairan sama racun sama darah campur dalam satu pembuluh vena. Lah pembuluh vena. pokoknya So gini aja, asik gini bahasa aja. gue. Apa sih istilahnya? Pembuluh darah lah ya. Iya gitu benar. Jadi Nyampur, bro. nyampur jadi. Darah lu ada kencing. Iya. Ya secara teori sih gitu ya seharusnya. Soalnya kan kita kan cuci darah yang dikeluarin cuma darah kan. Darahnya disaring, tapi berat badan juga turun. Ya itu tuh cairan yang emang seharusnya dibuang melalui urin gitu, air seni gitu. Jadi misalkan aku datang ke tempat hemodialisa tempat cuci darah. Pertama ditimbang. Berat badan aku ternyata 49. Sebenarnya berat badan asli aku itu 45. Jadi yang 4 kilonya itu cairan yang harus dibuang. Oh, paham. Nah itu tuh nanti proses cuci darah. Jadi cuci darah itu ya selain menyaring racun di dalam darah, dia membuang cairan 4 kilo ini. Iya, Ya, berarti gitu. cairannya ada di darah Iya, ya. gitu. Logikanya begitu ya. Iya gitu. Boleh telepon dokter dulu gak sih? Kayak takut salah nih kita nggak lah ya, aman lah ya. Dok, ya kan kita kan lagi edukasi, Dok. Santai aja, Dok. Iya nggak? Berarti cairan lo ya gabung ada di darah itu. Begitu darahnya dikeluarin, set Iya. turun 4 kilonya. Iya, turun gitu. Jadi selama 5 jam cuci darah itu jadi 4 kilo dibagi 5 jam gitu. Jadi nggak langsung per kilo gitu, itu akan berat banget. Oh gila 5 jam. 5 jam. Tapi lu dibius total gitu? Enggak. Hah? Sadar. Sadar? Dalam Disedot gitu? Ngilu Iya. kan? Sebenarnya sakitnya tuh saat dipasang aksesnya aja sih, pas disuntiknya ya. Kalau udah proses itu ya nggak ada yang dirasa sih. Paling di akhir-akhir tahu-tahu lemes, oleng gitu. Karena kan kalau cuci darah itu bukan hanya racun, bukan hanya limbah darah yang terbuang gitu, tapi nutrisi baik pun ikut terbuang. Oh. Iya, jadi ayolah guys, yang begadang-begadang nih dan seterusnya. iya. Oh gitu. Dan mesti di titik itu ya? Itu kayak nginfus kan? Sakitnya gimana maksudnya? Maksudnya kalau Sakitnya- diinfus kan ya udah diinfus gitu. Beda ya? Oke, donor ya? Iya, mirip. Jadi jarumnya yang ukurannya emang jarumnya gede, beda bukan jarum kecil gitu. Berapa cc? Ukuran 15 nggak salah. 15 apa 16? Oh bukan. Apa sih kalau donor Oh. darah kan 250. Itu cc bukan sih namanya? Nggak pakai darah Nggak pakai siapa-siapa. Cuci darah itu Enggak, donor darah kan yang ditarik ke darah gitu kan? iya. Nah dia kan juga ditarik juga kan? Iya, tapi bukan ditarik dikeluarin. Jadi sirkulasi. Dikeluarin, dimasukin, ditarik sama mesin ini darah. Jadi ada 2 selang kan? Ah. Itu 2 selang, yang satu outlet, yang satu inlet.
Yang satu pertama ngeluarin dulu. Tahu. Tarik ke mesin, langsung dia ada ginjal buatannya tuh dialiser. Oke. Nah, dia melewati proses dialiser itu masuk lagi. Jadi sirkulasi terus. Dibersihin kan maksudnya. Iya, sirkulasi. Iya, dan makannya 5 jam dibersihin. Jadi gitu. Keluarin lagi. Kalau enggak dia numpuk terus ya bareng sama cairan-cairan kotor ya. Iya. Kan logikanya gitu kan. Karena kan fungsi ginjal lu kan udah nggak berfungsi. Apa tadi istilahnya yang 5% di bawah tuh apa istilahnya? EGFR. EGFR ya. Fungsi ginjal ya. Fungsi ginjal lu sekarang berapa? Terakhir sih cek udah di bawah 5. Dari bawah 5% ya. Yang bener loh, Bro. Iya. Udah lowbat. Lowbat. Oke. Istilahnya maaf. Lowbat apa sih? Ya pokoknya lemah. Iya. Maaf. Iya, pokoknya udah low lah. Iya, udah low banget. 3. Iya. Berapa sekarang? Ya mungkin sekarang udah 3, 2 mungkin bahkan mungkin apa udah nggak ada fungsinya gitu ya. Karena udah nggak pipi sama sekali gitu. Tapi bro kalau udah nggak fungsi, ini gue ngomong yang udah pada terjadi aja lah ya. Okay. Kan sekarang lu juga tetap ikhtiar ya. Nanti gue juga Masih. mau nanya ini sebenarnya ikhtiar lu udah ngapain aja kan selama ini apa segala macam. Mungkin teman-teman ada yang tahu nih beliau harus ngapain, ikhtiarnya kemana lagi karena udah 10 tahun. Berapa? 10 tahun. 10 tahun. Ya, sampai ada vonis dokter, cuci darah seumur hidup, apa segala macam ya. Ada yang tahu coba komen di bawah dong, bantuin dong Yasir nih. Iya. Kan amal jariah lu juga loh. Ketika lu komen terus tiba-tiba Yasir mengamalkannya. Ya, apalagi Lu kalau dapet misalkan pahala. udah ada yang testimoni gitu dari pasien yang udah sembuh, oh itu Cakep. aku selalu coba. Apalagi kalau sekarang masih coba. Ada pasien dia baru 2 tahun cuci darah sih. Katanya dicoba dong herbal ini katanya apa? Akar alang-alang kayak gitu. Aku masih minum. Selama itu tidak aneh-aneh dan itu masih baik-baik aja gitu. Nggak bahaya. Oke, nanti sebelum kita tanya ya udah ngapain aja ya. Gua ngilu ya. Sebenarnya lebih kepada sekarang lu kondisinya gimana ya? Maksudnya biasanya dirasakan oleh orang pasien cuci darah tuh kan mengusam, ya kan, Betul. berat badan turun juga gitu, dan cairan juga campur sama kotoran, apa segala macam gitu ya. Yang lu rasain sekarang gimana sih? Emang pasien cuci darah itu sefit-fitnya pasien cuci darah itu tidak sefit orang yang sehat lah gitu. Jadi pasti ada sisi lemahnya. Karena kan gimana ya, susah jelasinnya. Jadi kayak apalagi untuk pasien yang aku udah di atas 10 tahun gitu ya. Yang akan terjadi dan pasti terjadi itu adalah masalah tulang. Kenapa tulangnya? Jadi karena ketidakseimbangan elektrolit kalsium fosfor itu tuh tulang tuh jadi semakin rapuh gitu. Semakin rapuh itu pasien tuh sebenarnya pasien sudah itu pasti akan mengalami itu. Cuman kapannya itu nggak tahu. Tergantung dia bisa menjaga keseimbangan kalsium fosfornya gitu. Dan dijaga asupan makanannya. Gitu. Oke, kalau udah tadi fungsinya 3% gitu, 3 lah ya. Itu kalau 0 tuh apa yang terjadi? Maaf, meninggal. Enggak meninggal. Kan udah digantikan fungsinya sama mesin cuci darah. Oh, makanya seumur hidup tadi vonisnya? Iya. Jadi itu tuh kalau nggak nyuci? Kalau cuci, nah itu yang akan terjadi secara teori akan ada penumpukan cairan dong. Kecuali kita nggak minum-minum. Oke. Iya. Kita minum-minum terus ya. Mau keluarinnya gimana? Kalau nggak cuci darah. Oke. Terus racun menumpuk, cairan menumpuk, itu badan jadi bengkak nanti. Pasti pasien gagal ginjal awal tuh pasti badan bengkak. Karena dia mulai ada masalah di ginjalnya. Jadi antara asupan cairan dengan pengeluaran cairan itu tidak seimbang, makanya badan bengkak. Dan terus racunnya bisa menumpuk. Nah, yang bahaya itu kalau misalnya racunnya menumpuk, dia kan bersirkulasi dalam darah, dan apalagi kalau udah sampai ke otak, katanya itu ya bahaya untuk nyawa gitu. Makanya kenapa pasien cuci darah itu awal-awal yang udah parah banget, yang telat gitu ya, yang telat cuci darahnya, biasanya dia tuh kayak ngigau, halusinasi, marah-marah nggak jelas, bahkan sama orang yang terdekat aja nggak kenal. Itu karena biasanya racunnya udah sampai ke otak ya. Dan lu belum nyampe dong? Enggak, Alhamdulillah. Oh, karena dia udah nggak rutin. Maaf ya, misalnya kayak dia nggak punya duit, keuangannya kurang, ekonominya melemah gitu. Sebenarnya ya. Pasti lebih kan, ke bukan? Enggak pas divonis cuci darah siapa sih yang mau gitu. Aku pun termasuk gitu. Setelah divonis suruh cuci darah, nggak mau langsung percaya aja dong. Mau coba dulu alternatif herbal, bahkan ke opsi dokter aja kita 4 dokter spesialis, ternyata vonisnya sama semua gitu. Dan kita nyoba dulu akhirnya ke alternatif dan herbal, dan 5 bulan ternyata tidak ada kemajuan, makin parah. Ya akhirnya aku ada di momen yang ngedrop banget nih, udah kayak
parah banget. Akhirnya ke IGD, observasi sehari, besoknya langsung cuci darah pertama 19 Oktober 2015. Kenapa langsung vonis ya? Ini maaf nih kalau ada dokter-dokter ya, kita kan cuma nanya ya. Maksudnya gue juga sebenarnya agak kurang suka tuh kalau tiba-tiba buat oknum dokter yang kamu langsung begini, kamu langsung begitu gitu loh. Maksudnya gue masih bertanya-tanya aja sih kenapa langsung kamu vonis gitu. Gejala awalnya apa? Demam? Enggak, gejala awal itu badan bengkak, terus sesek parah. Jadi sesek yang benar-benar sesek. Jadi harus duduk udah nggak bisa. Jadi kalau tidur pun harus duduk, harus gini. Kalau aku terlentang dikit tuh langsung nggak bisa napas, langsung sesek gitu. Karena udah ada penumpukan cairan di dalam tubuh gitu. Oh, tapi masih kencing? Dulu masih kecil. Oke. Setelah 3 tahun cuci darah pun masih kencing. Emang makin kesini makin berkurang, makin habis. Oh, jadi nggak kebelet ya? Enggak, ya pas tahun keempat mulai stop deh. Stop itu karena nggak kebelet? Iya, udah nggak ada. Nggak Nggak ada rasa pengen aja pipis udah? ya. Oh. Nggak ada rasa kebelet tuh udah nggak ada. Tapi apa kelamin lo itu ya bukan buat edukasi aja Iya, bro. Kan nggak buat pipis nih. Tapi fungsi yang lainnya bisa. Bisa. Kalau pipis yang enak masih bisa. Maksudnya pipis yang enak gimana sih? Oh. Pipis yang enak no katanya. Oh, itu bisa. Masih bisa. Oh. Jadi alhamdulillahnya oke. kalau gagal ginjal itu tidak mengganggu ke reproduksi sih. Oh, jadi gocekannya masih cakep ya. Ya masih. Gacor ya. Oh, kirain kan kita kan nggak tahu orang ujung-ujungnya kan keluar dari situ juga. Gue pikir Iya. fungsinya melemah juga nih. Iya. Masih jos ya. Si Jos. Waduh, masih bikin meremelek lah pokoknya ya. Mantap. Ya itu alhamdulillah bersyukur bro. Alhamdulillah. Berarti kalau untuk pipis aja nggak ada rasanya gimana nggak ada rasa Iya. pipis ya? Makanya Kebelet kayak anyang-anyangan gitu nggak? nggak ada. Oh tapi kebayang sih kalau anyang-anyangan. Kalau anyang-anyangan terus rasa kebelet misalnya masih ada gitu. Tapi pas keluarin nggak ada, itu bakal nyiksa banget tuh. Oh iya. Iya kan? Tapi gimana? Lancar Jaya. Oh, oke mantap, mantap dong. Ya bener dong. Baik Iya. bersyukur bro, Allah Iya. masih sayang Ya, berarti. sebenarnya 1 tahun pertama tuh aku sakit ya. Sakit benar-benar terpuruk banget secara mental. Tapi alhamdulillah Allah tuh selalu memperlihatkan. Secara tidak langsung tuh Allah memperlihatkan langsung kayak aku kan sering ke rumah sakit gitu yang ngelihat orang yang banyak orang sakit gitu. Kayak ada orang yang mungkin penyakitnya lebih parah, ada orang yang baru kecelakaan mungkin dia kakinya tuh nggak bisa jalan. Aku tuh kayak alhamdulillah ya Allah aku tuh masih bisa ada kaki ini bisa buat jalan. Ada orang yang nggak bisa ngelihat gitu. Ya Allah aku masih ada mata ini buat ngelihat alhamdulillah. Kenapa aku tidak bersyukur gitu? Toh emang dunia ini tempatnya ujian kan gitu. Iya. Masya Allah. Coba kita lihat lagi nih videonya nih. Play lagi nih Dim. Coba deh. Itu zaman kerja di gudang kain nih. Wah sama India berarti itu. Iya kan sama Bombay ya enggak? Set. Tuh begini sebelumnya nih. Kayak Iqbal. Iya enggak ya? Iya Masya Allah. Allahumma barik. Jadi masih bisa ya, masih ada harapan kalaupun sembuh ya. Amin. Sekarang berarti do and dance-nya. Nah, gue mau tahu nih. Buat yang teman-teman sekarang juga lagi merasakan nih, kan lu kan udah banyak informasi, banyak ilmu nih. Akhirnya mereka tuh jangan sampai kayak gimana, makannya apa dan seterusnya gitu kan. Atau mungkin jangan-jangan sekarang udah ada yang ngerti nih pas lu ngelihat, pas teman-teman ngelihat tiba-tiba, "Ya, bro, jangan yang itu, bro." Nah, komen aja di bawah. Justru gue pengen tahu tuh. Apa tuh do and dance-nya? Lu udah ngelakuin apa aja selama ini? Setelah sakit ya berarti kan. Iya. Pertama kita ke herbal akupuntur. Alternatif akupuntur. Oke. Akupuntur. Terus kita pernah bekam juga. Terus ada herbal, dia dokter juga. Jadi dokter tapi dia fokus ke herbal. Herbalis. Herbalis. Terus Terus sebenarnya sempat agak enakan waktu itu minum itu. Jadi dia kapsul. Kapsulnya tuh isinya tuh kayak daun-daunan kering gitu. Sempat enakan tapi nggak kuat di budget waktu itu kita ya sebenarnya. Oh, mahal. Ya lumayan lah ya untuk Oke. kita yang dulu gitu. Lumayan lah. Terus apalagi kita akhirnya kita pernah coba herbal apa rebusan sana sampai sekarang pun masih yang paling bertahan nih sekarang rebusan akar alang-alang, akar kuning sama daun meniran disatuin. Jadi cuman diminumnya cuman air kecil. Nah, Efeknya apa? untuk sekarang sih belum ada. Untuk sekarang belum ada, tapi ya itu apa ya? Aku tuh dari dulu sama istri kayak bilang apapun ikhtiarnya kita ikhtiar dulu gitu. Allah yang ngasih kesembuhan, yang penting mah ikhtiar dulu gitu. Apapun ikhtiarnya gitu. Sampai sekarang ya masih bertahannya di situ sih.
Bukan, maksudnya efek yang dimaksud adalah ketika lo nggak minum sama minum atau makan sama nggak makan sama aja, berarti kan tanda tanya nih. Nah, apa mungkin gue juga nggak tahu nih. Maksudnya dalam artian kalau si penderita gagal ginjal atau si cuci darah ini, kalau nggak minum atau nggak ikhtiar makan sama melakukan sesuatu, itu ada bedanya nggak? Misalnya tadinya lemas banget terus jadi nggak lemas, atau cuci darahnya darah kotornya jadi gimana gitu maksud gue. Itu kan bisa keukur bentuk ikhtiarnya. Meskipun betul hasil tuh dari Allah gitu. Oke, maksudnya untuk sesama pasien gitu ya. Iya, apapun itu yang udah lo makan, lo minum, taunya kayak nggak ada ngaruh kan berarti kan tanda tanya, bro. Jadi harapannya maksudnya kalau ngefek berarti cuci darahnya stop. Kan tujuan itu kan sebenarnya kan. Tapi kata dokter masih tetap harus lanjut. Ya bisa. Kita lihatnya dari hasil lab sih. Makanya setiap aku habis pengobatan apapun alternatif atau herbal, aku kan selalu cek lab gitu. Jadi apakah ada penurunan dari kreatinin dan ureumnya gitu. Oh, itu ya kuncinya ya. Ternyata bener ada penurunan. Ya sejauh ini sih belum ya. Belum ada. Masih naik lagi gitu. Jadi mungkin kalau misalkan emang ada tanda-tanda kesembuhan itu ya, pertama mungkin kreatininnya nggak akan naik lagi. Ureumnya nggak akan naik lagi dan mungkin akan ada sedikit bawa air kecil lagi, pipis lagi gitu. Itu kita harus cari tahu tuh. Nanti coba saya kenalin. Sebenarnya itu aja sih poinnya, kalau misalkan emang ada tanda-tanda kesembuhan dari gagal ginjal itu ya mungkin menurut aku ya ureum kreatinin tidak naik-naik lagi dan dia mulai pipis lagi. Udah itu selesai mungkin. Dan mungkin nanti organnya akan kembali lagi. Sebenarnya masih penasaran sih. Nanti kita coba kenalin ya sama insya Allah Pak Iwan ada dari kuliah konsep Karnus. Pernah kita undang juga. Dan banyak lah kawan-kawan yang bisa. Ini juga gue ngomong ini jangan langsung dipraktekin. Karena kan kita juga harus ketemu dulu apa segala macamnya. Pokoknya gue gak dibayar apapun ya teman-teman ya. Cuma karena memang kelihatannya sih kalau gimana caranya mengembalikan algoritma dari sang pencipta ini kan. Kita balik lagi bagaimana Allah menciptakan kita nih. Dari mungkin pola makannya, dari mungkin aktivitasnya, apa yang dikonsumsi dan seterusnya. Gimana? Ya pokoknya kita mah apapun akan kita lakukan ikhtiar selama itu tidak bahaya, masuk akal gitu ya. Maksudnya kayak enggak yang aneh-aneh gitu. Kita akan selalu coba. Jadi 10 tahun ini gue coba untuk komparasi ya, nggak maksud menjudutkan ya. Yang lo minum yang farmasi atau yang dari dokter sama yang dari herbal itu perbandingannya berapa? 10 tahun. Ini agak pinggir jurang sih, nggak apa-apa lo kalau mau jawab juga. Paling lu yang sebenarnya kalau obat dokter, obat kimia lah gitu ya. Sebenarnya untuk pasien cuci darah itu tidak banyak. Oh ya? Tidak banyak. Paling kalau di awal pun cuma dikasih itu paling obat hipertensi kalau yang hipertensi gitu. Sisanya itu hanya vitamin aja. Jadi benar-benar lebih ketergantungan itu lebih ke mesin cuci darah aja. Oh, oke. Dan itu udah pasti cuci darah seumur hidup. Ya, kalau secara medis sih begitu. Secara medis ya. Seminggu 2 kali ya? Seminggu 2 juta kan? Ya. Sebulan 8 juta tuh. Iya kan? Oh iya sih memang berasa tuh kalau bayar sendiri. Iya kan? berasa banget. Alhamdulillah ada BPJS. Wah, alhamdulillah pemerintah kita top. Mantap kan dari Pak Jokowi, Pak Prabowo masih lanjutin lagi BPJS-nya. Nah, cuma yang gue penasaran adalah berarti sekarang lu lebih percaya ke yang medisnya apa ke yang herbalnya? Aku pribadi gini ya. Jadi serahkan segala sesuatunya kepada ahlinya. Yes. Nah, untuk sekarang itu kan secara medis ya gagal ginjal kronis itu emang dia hanya bisa bertahan dengan kalau nggak cuci darah hemodialisa atau CAPD. Apa tuh? CAPD itu sebenarnya tujuannya sama seperti cuci darah tapi dia beda caranya aja. Caranya tuh dia di perut, di operasi perutnya dikasih implan terus kayak ganti cairan setiap sehari itu berapa kali. Hah, di mana aja di belek perutnya? Iya, nanti jadi di tubuhnya tuh ada selang terus untuk nanti setiap sehari berapa kali itu. Tapi dia nggak perlu ke rumah sakit kalau kayak gitu. Pilihannya 2 berarti? Dicuci darahnya atau di perutnya dimasukin? Itu lu pilih yang mana? Cuci darah. Kok gitu? Kenapa? Ya pertama kalau CAPD itu kan dia harus ganti cairan berkali-kali setiap hari. Dan setiap hari berulang-ulang. Terus kayak malah kayak aku orangnya pelupa gitu. Takutnya lupa nanti. Terus kayak lebih simpel aja cuci darah seminggu 2 kali udah gitu. Di rumah ganti sendiri? Iya, bisa dimanapun sebenarnya. Emang boleh bro? Bukannya nggak higienis? Mesti higienis? Diajarin alkohol gitu ya? Yang mobilitas masih tinggi misalnya di bandara. Di bandara? Iya, asal ada ngelakuin sendiri? Asal Liburan harus bawa cairan.
harus bawa cairan. Oh, gua nggak paham sih sejujurnya. Maksudnya ini cairan dibawa tapi perut lu dikeluarin cairan ditukar gitu. Iya. Serius Jadi dikuras. iya dikuras dulu nanti dimasukin lagi yang cairan baru. Nah itu tuh sehari 3-4 kali ya. Nah itu diulangi terus setiap hari gitu. Makanya Kayak suntik insulin gitu. enggak. Kan yang apa sih Kan yang jadi di perut-perut dioperasi itu apa sih namanya? dulu. Dioperasi dulu Pak. Jadinya nanti ada selang nempel terus. Oh, lu ke dokter dulu, dioperasi dulu. Dioperasi dulu nanti ada selang. Nah itu nanti tinggal disambungin gitu. Nah, lu udah coba itu? Belum. Gak mau. Lah tadi katanya udah sempat pelupa apa segala macam. Takutnya Oh, takutnya lupa. Iya. Oh, preventifnya. Iya. Ah, Jadi kan gua ngambil pola yang ini aja deh, takutnya ini begini ambilnya yang cuci Oke. darah aja. Yang ketiga sebenarnya ada, yaitu transplantasi ginjal. Apalagi tuh, Bro? Transplantasi ginjal itu ya ginjal yang sehat di donorkan Donor ke- ginjal. Donor ginjal. Berarti harus donornya 2 ginjal atau Satu doang? lah, satu. Boleh? Satu Oh, boleh. berarti yang 2 yang udah rusak tuh diambil. Oh iya. Enggak diambil, ditambah jadi 3. Ginjal lu jadi 3. Iya. Oh, keren, Bro. Keren, Bro. Kan jadi banyak. Jadi banyak. Apa sih istilahnya? Enggak kan tadi 2 nih. Iya. Bentar deh, kalau gagal ginjal itu dua-duanya kena apa satu doang? Dua-duanya udah pasti. Dua-duanya udah pasti kena. Iya. Kalau batu ginjal? Ke batu ginjal mah ya Bisa ada satu batu doang? di ginjalnya, iya. Iya kan bener kan? Dimas Pak, Tapi batu kalau ginjal. batunya dibuang, Emang Dimas Batunya batu dibuang ginjal? ya, iya. Pak. Oke, nah batunya dibuang, udah selesai. Dari 2 ini berarti rusak dua-duanya kalau Rusak fungsi ginjalnya dua-duanya. melemah. Iya. Kalau donor ginjal, ginjal lu 3. Iya, jadi ginjal yang orang yang sehat, yang cocok. Nah, dimasukin ke aku misalkan gitu. Misalkan istri aku kebetulan cocok nih ginjal. Iya, iya. Mau mendonorkan, sebenarnya dari awal dia mau mendonorkan, tapi kita golongan darah aja beda. Oh, nyambungnya sama golongan darahnya mesti sama. Sebenarnya bukan hanya golongan darah. Golongan darah sama, dia sekandung. Kalau misalkan nanti ada namanya tuh HLA, crossmatch, macam-macam itulah. Nah itu kalau nggak jaringan ginjal yang beda pun nggak bisa gitu. Jadi Nggak bisa tuh kenapa? Error gitu. Jadi emang nggak cocok. Godek lo nya godek gitu. Nggak cocok Oh, ya. nggak cocok. Di-reject Pak. Oh, Iya. reject. Jadi resiko rejectnya besar. Jadi utamaannya tetap golongan darah sama. Mesti golongan darah yang sama ya, karena ada hubungan sama darah sih ya. Punya kakak atau adik? ada kakak. Ada Adik nggak? kakak. Adik nggak ada, kakak ada. Oh, oke. Lah berarti ginjalnya yang orang yang ngedonorin itu Transplantasi. transplantasi itu tinggal 1 dong. Iya, Oh, jadi bener-bener keikhlasan iya. batin dunia akhirat tuh, mesti begitu tuh. Golongan darah lu apa? O plus. O plus. Dimas O plus kan ya? Copot. Bantu di pahala di, Masya Allah Dim. Ya sebenarnya emang secara Saya B, gue B bro. Wah, coba kalau gue O. Mikir-mikir gue. Gue B gue. Coba lu B ya kak. ya itu sih. Oh jadi di ginjal lu jadi 3. Taruh di mana kalau ginjalnya 3 ya? Mm-mm. Kan cuma Taruh di mana guys? Komen di bawah dong. Ya diselip-selipin aja bisa lah. Diselip-selipin. Diselip-selipin. Ini gua tuh ngereceh. Diselip-selipin kan. Ya udah, coba ginjal gimana sih posisinya? Coba Dim. Ginjal tuh kiri kanan kan. Iya di kiri kanan sini. di sini, pinggang belakang sini. Belakang sini kan di bonggol Kan ini. pokoknya kan ada tulang nih. Iya. Sama Ya dokter lebih tahu lah. Ya kan. Pokoknya jadi enggak 3 kali bro, diganti yang udah rusak mah. Masa 3 sih? Kebanyakan sih 3. Jadi gini kalau misalnya dokter lihat si 2 ginjalnya Masih ada fungsinya. ya Ya kalau ada fungsinya nggak dibuang. Tapi jadi 3 jadi keren, bukan keren apa jadi bagus ya. Jadi banyak dong jadinya. iya. Masya Allah. langsung aja ya. Tuh. Coba tuh klik, coba tuh klik aja. Coba. Gue mau tahu deh, enggak nih buat edukasi nih, buat biar dia bisa lebih fokus lagi semangat berusaha. Ini kan channel UMKM nih bro, Iya, benar-benar. channel pengusaha. Biar sekarang udah ada usahanya nggak? Masih ada usaha nggak? Ada. Masih ada kan? Ada. Ngaruh kan, cepet capek ya pasti ya. Iya. Oh iya. Makanya agak sering terbengkalai sih karena ke distract penyakit aku Jadi gitu. afiliator juga Iya. Pak. Oh, afiliator juga. Nah, ini kita sambil bahas ya nanti nih. Maksudnya kan, maksud gue nih, lu sebagai apa ya bisa dibilang API kan, ketua API kan ya, ketua Asosiasi Pop Ice Indonesia. Maksud gue, iya kan sebagai UMKM pengusaha pedagang nih biar bisa kembali normal, aktif lagi. Ini kan membantu ekonomi negara loh, lewat ekonomi mikro loh, pengusaha-pengusaha. Nah ini. Nah yang bawah ini yang bawah. Itu saluran kemih kayaknya. Oh, saluran Kantong kemih. kemih, Ini kantong kantong kemih nih yang ini nih. Kantong kemih. Yang atas ini kan?
Nah, berarti ya dokter lebih tahu lah, berarti tambah lagi ya. Iya. Tapi lu mau kalau pun ada yang berani atau mungkin ikhlas pengen udah ngejar pahala luar biasa ketika lu pakai ibadah, kan orang itu dapat pahalanya tahu yang golongan darahnya O dan juga pengen mendonorkan ginjalnya. Selama dia sukarela, ikhlas, aku mau. Soalnya kan kalau pokoknya jangan sampai ada unsur jual beli, karena kan dari hukum negara pun tidak diperbolehkan ya, jual beli organ itu tidak diperbolehkan, ilegal. Dan secara hukum agama Islam pun tidak boleh haram gitu. Jadi harus benar-benar secara sukarela, ikhlas. Sama ternyata DM Apa? di Instagram itu banyak. Oh, banyak banget dari awal. Jual ginjal tuh tiap hari. DM Instagram lu banyak kan nawarin jual ginjal. Setiap hari. Setiap hari, Kak butuh ginjal gak aku buat bayar hutang gitu. Padahal kita jual beli ginjal itu kan nggak boleh, haram ya teman-teman. Oh, udah begitu ya, dia BU juga dia ya. BU. Sampai ada yang mau jual cuman harga 5 juta. Cuma 5 juta buat beli apa? iPhone 16 juga nggak dapat, bro. Iya. Gila segitunya. Tuh ya, sayangilah dirimu dan Iya. seterusnya. Jadi ya mudah-mudahan nih, saya sih nggak tahu. Cuma kalau bisa sih mungkin ikhtiarnya jangan langsung buru-buru donor kali ya. Gue nggak tahu ya. Iya. Balik lagi kan pilihannya kan. Betul. Gue juga nggak tahu dari istilah medis apa segala macamnya. Sebenarnya kalau dari dokter itu mungkin kalau yang awal ponis itu justru dirujuknya tuh lebih ke donor, transplantasi. Kalau ada keluarga yang mau mendonorkan gitu. Oh, kata dokter begitu. Iya, jadi kalau lebih awal itu lebih baik katanya. Sebelum terlalu parah. Iya. Fungsi ginjal kan masih lumayan banyak nih. Kan Iya. cuci darah itu lama-lama makin. Apa gimana? Fungsi ginjal lagi bagus. Misalnya GFR-nya pas awal cuci darah tuh, pas awal divonis tuh masih 15 atau 10%. Iya. Masih 10%. Jadi kalau transplant masih bisa lah, masih bagus. Oh, coba nih gue translate dulu ya, kan teman-teman nggak kedengeran tadi istrinya ngomong. Jadi intinya adalah fungsi ginjal saat di 10% itu kan lagi bagus. Jadi begitu ada didonorin sama orang masih bisa beroperasi gitu. Iya. Masih nolong sama yang masih ngebantu lah ya, masih sehat lah ya. Soalnya mungkin cuci darah itu salah satu faktor yang aku nggak tahu ya kalau secara teori benernya gitu. Tapi setelah cuci darah itu emang pipis itu semakin lama makin berkurang. Jadi nggak tahu gara-gara faktor gagal ginjalnya atau karena efek cuci darahnya itu. Oh, Gitu makanya awal pertama kali cuci darah nih langsung kerasa tuh kok pipis kelihatannya sedikit banget ya. Makin lama makin dikit sampai ke akhirnya benar-benar stop gitu. Gitu. Jadi iya. Karena dia nggak numpuk nggak ada ke kantong kemihnya ya. Karena kan istilahnya kan ginjal itu bantu untuk proses ke sana ya. Tapi dia udah lemah fungsinya, jadi gimana mau dioper ke kantong kemih nih misalnya gitu lah ya. Oh gitu, gila. Ya teman-teman, nggak tahu, mudah-mudahan teman-teman ada yang lagi komen di bawah dan bantu apa segala macam. Masalah udah 10 tahun ya. Iya. Sebenarnya gue mau ngasih tahu sih beberapa metode, cuma karena memang nggak di endorse juga, atau mungkin takut salah ngomong juga kan, nanti kita ngomong di belakang lah. Oke. Ada beberapa program atau mungkin ada beberapa asupan yang memang hubungannya sama terkait kebaikan ginjal apa segala macamnya gitu. Karena memang kita kan suka sering ketemu orang, sering ngobrol sama dokter dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti lah teman-teman mungkin ada yang bantu, coba komen di bawah ya. Iya. Berarti sekarang selama 10 tahun ya udah memasrahkan cuci di tempat yang sama di titik itu. Ya kita benar-benar bolak-balik aja ke rumah sakit itu udah kayak rumah kedua lah gitu. Oh iya, kalau nggak bengkak ya. Iya. Dan di tempat yang sama masih bisa dicari itunya. Ya, paling kayak titik-titiknya aja beda. Misalnya gini nih, misalkan hari ini tuh di sini. Misalnya Senin, aku tuh Senin Kamis ya, jadwalnya Senin Kamis. Nanti tuh hari Kamisnya di sini. Jadi nggak terlalu yang benar-benar di titik-titik yang sama. Bahkan suster pun nyari biar gimana caranya aman lah gitu. Enggak, maksudnya kan udah masih bisa dicari tuh urat-uratnya. Apa sih namanya? Pembuluh darahnya bisa dicari. Iya, ini tuh pembuluh darah. Jadi udah gede pembuluh darahnya ini. Jadi nyuntiknya pun kayak lebih mudah lah. Tadi diliatin gambar pembuluh darah gede setangan-tangan, Pak. Ada yang lebih parah. Oh iya, ada yang lebih parah. Ada. Oh, itu pembuluh darahnya itu udah nongol ya berarti ya? Iya. Enggak, maksud gue tempat lain gitu loh, bilang sama susternya. Jangan di situ mulu. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kan jadi arteri dan vena itu kan dua jalur yang berbeda. Nah dulu dioperasi jadi dibikin sejalur lah gitu. Oh, Iya. arteri sama vena itu dua jalur yang berbeda. Oh, awalnya udah dioperasi, digabung, Iya. biar lebih mudah untuk pencariannya. Oke, penusukannya. Bukan tiba-tiba dari gini tiba-tiba suntik di sini nggak bisa. Jadi ini tuh hasil dioperasi dulu, ini bekas operasiannya. I see. Nah, gitu. Itu bekas operasi ya. Jadi dioperasi dulu, dan setelah dioperasi pun nggak bisa langsung dipakai, harus nunggu dulu sekitar 45 hari.
Loh, kalau udah sembuh nih, Hmm. insya Allah qadarullah sembuh. Amin. Amin gitu ya. Nah, Amin. ininya gimana? Bisa ditutup. Lah enggak, kan hasil operasian dibuka lagi. Bukan dibuka sih, ya Lah bener kan? orang sih nyebutnya ditutup gitu. Si minonya ditutup kan. Gitu. Kalau misalkan emang Enggak, bukan jendolannya. Yang gue maksud tuh pembuluh darahnya. Kan katanya Iya. pembuluh darahnya kan di apa sih namanya Iya. disatuin ya? ya Si apa arteri sama venanya set digabungin lah untuk permudah untuk pengambilan darahnya lah ya, sirkulasi gitu kan maksudnya kan. Anggaplah insya Allah amin sembuh gitu. Itu gimana? Dipisahin lagi? bisa dioperasi lagi. Oke. Bisa dioperasi lagi. Dinormalin lagi lah gitu. Normalin lagi ya. Iya. Ya maksudnya kan takutnya udah sembuh terus fungsinya jadi Iya. harus sebagaimana fungsi kembali normalnya gitu loh bro. Hmm. Biar sehat apa mungkin sirkulasinya lebih lancar. Dokter lebih tahu sih anyway. Lebih Tapi tahu, maksudnya gue pengen tahu ilmunya juga sih. Hmm. Oh gila 10 tahun bro. Nah sekarang nih udah masuk di dunia untuk ikhtiar dapetin duitnya nih ya. Kan Iya. nggak melulu pakai BPJS kan untuk penyuntikannya. Hmm. Apa namanya? Cuci darahnya. Tapi kan yang lo masukin ke mulut, Hmm. vitaminnya, obatnya itu kan nggak di cover BPJS dong. Enggak. Ada yang di cover, ada yang enggak, tapi anggap aja yang mahal-mahalnya enggak tercover udah gitu ya. Berapa sih? Kalau boleh tahu? Biasanya nih yang tidak tercover itu pertama suntikan eritropoietin. Itu buat apa? Itu untuk penunjang pembentukan hemoglobin. Disuntik juga? Disuntik juga. Di tempat yang mana? Itu kalau itu bebas bisa di sini, di perut Oh, oke. kayak gitu. Itu enggak recover, itu 115.000 ya BP harganya Per minggu suntik? sekali. Oh iya per suntik per seminggu sekali. Per minggu sekali. Berarti ya sebulan gopek lah gitu. Iya, terus posbin Apa tuh? yang tadi binder pospat, binder pospor. Nah, itu juga 500 ribuan. Itu apa sih? Lupa gua tadi. Jadi untuk makanan yang tinggi fosfor kayak kacang-kacangan gitu kan Coba jelasin. Ini buat edukasi nih. Ya, jadi kan pasien cuci darah itu dia tuh kehilangan keseimbangan elektrolit ya gara-gara ginjalnya tidak berfungsi gitu. Nah, kalsium fosfor itu apa ya gimana jelasinnya ya. Jadi kalsium fosfor itu kan harus seimbang, jangan tinggi kalsiumnya, jangan tinggi fosfornya. Nah, rata-rata itu pasien cuci darah itu tinggi fosfornya. Nah, fosfor itu bisa dari makanan yang mengandung fosfor tinggi. Nah, untuk menekan fosfor ini biar nggak tinggi, nah ada namanya obat binder fosfat. Binder itu pengikat fosfat. Jadi setiap makanan-makanan yang kira-kira aku lagi makan kacang-kacangan nih, batagor, somai gitu kan, itu banyak kacang, itu fosfat. Nah, diminum obat itu biar untuk mengikat fosfatnya dibuang melalui Buang air BAB. besar. Ya. Jadi dia mengurangi kandungan fosfornya di dalam darah, dalam tubuh. Itu berapa tuh? Itu aku beli yang jadi kan binder fosfat ada dua. Ada yang mengandung kalsium, ada yang tidak mengandung kalsium. Kalau yang mengandung kalsium itu rata-rata di cover BPJS, sama harganya murah. Tapi yang tidak mengandung kalsium, non kalsium itu harganya mahal. Berapa? Yang paling murah itu Posbin 550.000 Sebulan? per 2 minggu sih kalau misalnya Per 2 minggu? Iya. Kalau seminggu sehari 2 kali. Kalau mau sehari sekali bisa 1 bulan. Berarti per 2 minggu 500. Berarti kan sebulan 1 juta. Tambah tadi 500 juga obat yang suntikan itu ya. 1,5 atau 1,6. Ya. Terus apa lagi bro? Apa lagi ya? Paling Nggak, gue lagi pengen coba tahu biar nanti gimana sih optimasinya kita ikhtiarnya, apakah di dagangnya, di bisnisnya, atau mungkin pemerintah ngelihat juga ada dibantu gitu kan. Terus vitamin-vitamin sisanya sih murah sih ya, itu mah kayak Neurobion kayak gitu 30 ribuan kayak gitu sih. Berarti sebulan kira-kira berapa? Coba disimpulin aja. 1,6 sih itu pas. Segituan. Ya sama lain-lain 2 juta gitu ya. Lah 2 juta pengeluaran pasti lah ya. Mungkin ya bentuk ikhtiar gitu ya. Itu 2 juta lo gimana bro? Dagang berarti kan nggak mungkin lo omset 2 juta. Iya. Awal-awal dulu emang kita nggak sanggup beli ya. Benar-benar kalau ada baru beli gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sih mulai kebeli terus gitu. Oh karena dagangannya laris manis, Tanjung Gimbul. Iya. Kita tuh punya brand kita sendiri sebenarnya. Apa tuh? Brand skincare. Ah ini dong, ini yang gue tunggu-tunggu. Channel kasih solusi. Iya. Ntar teman-teman nanti kemakan thumbnail
Berkali-kali gue bilang katanya bantu UMKM, padahal lihat judul doang sih lo, nggak Iya. nonton aslinya sih. Di dalamnya kita nih pembahasannya sebenarnya banyak dan mayoritas tentang UMKM bisnis. Iya. Jadi betul ada penderita. Emang UMKM nggak bisa penderita Iya betul. gagal ginjal kan qadarullah udah. Atau emang gagal ginjal nggak boleh usaha, mungkin gitu kan. Nah ini channelnya insya Allah channelnya UMKM. Coba kita promoin dong, kita bantu dong. Oke. Iya kak, iya dong skincare mantap. Jadi cowok cewek semua. Lebih ke cewek tapi sebenarnya cowok juga bisa pakai. Udah banyak yang pakai juga. Maklon. Maklon. Oke, nice. Coba lihat, buka dong. Apa ini Instagramnya? Nah, ini cakep nih. Yang paling banyak apa? Facial wash. Lu bisa ceritain deh sambil gue nunggu ini. Dibantu aja. Coba. Oke. Apa nama akunnya? Nama akunnya Zaria. Nama produknya Zaria. 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 Nah kita itu benar-benar merintis dari awal. Oke. Karena kan sekarang tuh pabrik Maklon skincare tuh alhamdulillah kayak dia kuantitinya tuh nggak harus banyak kalau sekarang ya. Mereka tuh kayak bersaing gitu. Oh Jadi ya. kita nggak harus kayak langsung produksi 1000, 10.000 gitu. Iya. Jadi kita tuh coba-coba menghubungi dan akhirnya ternyata tidak terlalu memerlukan modal yang sangat besar Iya. gitu. Tapi kita pilih-pilih banget dong ya, yang pasti kita survei dulu ke pabriknya, kita lihat dulu produk apa aja yang udah bikin di pabrik itu gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata akhirnya terrealisasikan keinginan kita. Sebenarnya Zaria ini umurnya udah mau 1 tahun lebih. Oke, mantap. Ya, dan udah terjual total di TikTok dan di Shopee berapa ya, Beb? 35.000 penjualan. 35.000, dahsyat. Alhamdulillah. Berarti dipercaya banget nih bisa membantu buat permasalahan teman-teman semua nih ya. Luaran sana ya. Iya dong, Masya Allah. Coba lihat mana ininya. Ke bawah. Nah ini ya. Jadi keunggulannya adalah di semuanya atau ada yang paling banyak repeat order? Brightening. Brightening ya. Ya. Kita emang baru punya 2 series, brightening series sama acne series ya. Dan ini juga dioptimasi di muka bini lo. Iya, betul. Bahkan kita tuh benar-benar pengen jujur lah gitu ya. Beb pakai. Bahkan kita sebelum produksi massal sampelnya Beb pakai. Benar-benar dipakai, bahkan sampai sekarang pun masih dipakai. Berarti pakai udah hampir 1 tahun 7 bulan ya. Benar-benar dipakai sama istri aku beneran. Orang yang kita di channel YouTube bertahun-tahun lalu sih bisa Iya. lihat ya perbedaan. Perbedaannya ya. Karena dulu gua baru-baru beli skincare. Baru setahun ini skincarean. Tuh lihat, Ino mau kinclong nggak kayak istrinya tadi? Saya pikir tadi kan lampu GBK nih, terang banget, nyorot banget, cahayanya, Masya Allah, tabarakallah gitu. Nah ini dia nih teman-teman, coba dong masuk ke review atau apa testimoni atau apa ada nggak? Mungkin di Kita lihat dong, di mana? Di marketplace-nya kali ya? Marketplace, boleh dong. Iya. Zaria, 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 di website, di mana sih Di marketplace? marketplace-nya. Kita ramainya sih di TikTok. TikTok ya, TikTok gila 35.000 bro. Itu yang repeat order berapa persen ya? Apakah itu pembeli baru semua maksud gue? Banyak yang repeat order Repeat sih. order, berarti Jadi itu, alhamdulillah ya sih itu. ya hampir 90%-an tuh cocok dari repeat order. Nah, tingkat kepercayaannya kalau udah keukur Ya. 35.000 karena memang repeat order, bayangkan gini deh. Penjualannya mungkin 1.000 orang doang nih kelihatannya. Ya baru 1.000 pieces tapi 1.000-1.000-nya 5 orang berkali-kali. Berarti kan udah proven terpercaya bro. Apalagi dari sekian puluh ribu orang yang udah berkali-kali. Itu yang kita pengenin nih. Ini ya? Ini bukan? Kalau ini akun officialnya, kalau marketplace-nya di Oh ini akun official TikToknya. Iya. Oke. Marketplace-nya. Apa coba ceritain dong mereka-mereka yang pengalamannya ketika pakai Zaria produk-produk ini di brightening atau mungkin apa whitening apa? Brightening sama acne. Acne tuh jerawat ya berarti ya? Akun jerawat. Niat beli karena lihat kitanya, jadi pengen nolong kita. Tapi mereka repeat order karena cocok. Oh, Iya. paham gue. Iya, Beli pertama. karena mau Karena, bantu misalnya, iya. mau karena nggak enak, karena dukung. Karena suka atau karena suka sama branding kitanya gitu. Awalnya Iya. Percaya sama kita gitu. percaya ya. Apapun yang kalian jual kita beli gitu. Apapun yang kalian jual dibeli. Ternyata pas cocok. Lah Iya, iya, awalnya repeat kan niatnya order. pengen bantu ya, tapi lah iya cocok ya pas. Iya. Bahkan Gitu. sampai ke ada siapa ada ibu-ibu dia sampai ke anak-anaknya juga dipakein karena cocok. Bisa ya, buat anak juga ya. 12 tahun ke atas. Dan tadi anaknya kalau agak mundur dikit ya, SKU lu tuh apa minimum ordernya tuh nggak banyak, mesti 1.000 pieces, 2.000 pieces kan? Kuantitinya kan biasanya maklon gitu ya. Wah keren. Nih oke juga nih berarti maklonnya. Buset, Masya Allah. Iya. Ini dari mana sih TikTok ya? Shopee ya? Shopee. Shopee 2.000 pieces itu penjualan ya?
Ya, sebenarnya kita lebih fokusnya di TikTok. Di TikTok emang. mana? Gimana cara buka marketplace TikTok ya? Buka. Oh gitu. Enggak, kalau di website UI-nya beda ya. Coba saya gitu. buka akun TikTok saya dulu deh yang 11 dari 10 konten saya FYP itu. Kalau teman-teman mau tahu gimana caranya bikin konten, insya Allah pasti FYP, ada formulanya. Nah ini cek aja komen di bawah, saya ajarin semua detail. Widih, mantap. Sekalian saya bocorin juga gimana caranya podcast kasih solusi tanpa bikin proposal, tanpa bikin PowerPoint, tanpa ngemis untuk dapetin investor. Tapi alhamdulillah seorang Deddy Kobuzer datang Masya Allah. langsung bilang bahwa gimana caranya bro gue nginvest di perusahaan kasih solusi. Itu ada ilmunya bangun brand, gimana caranya Iya, menarik investor, bikin media, semuanya ada di bawah. Emang lu doang yang jualan, gue juga bisa jualan Wah, kan. iya. Keren, Masya Ya Allah. siap, atas izin Allah semuanya. Nah itu ilmunya gue bocorin tuh. Pas banget ya di tanggal 1 Januari kan kita buka, kita tuh udah diinvest sama Deddy Kobuzer tuh udah berapa sih? Sama Close the Door Management itu udah setahun ya? Setahun ya. Nah setahun tuh saya bungkam bro. Setahun itu gue bungkam. Gue gak pernah mau bocorin ilmunya gimana caranya bisa dapat investor sekelas Close the Door gitu kan. Karena gue tahu teh begitu gue buka kelas, jualan kelas, lu sendiri aja belum genap setahun lo bro. Bisa aja nginvest gara-gara orang dalam misalnya gitu. Atau enggak jangan-jangan lu bisa diinvest perusahaannya bangkrut. Jangan-jangan lu selama ini cuma bikin proposal doang, bohong-bohongin. Nah, gue praktekin selama setahun. Ternyata selama setahun ini alhamdulillah teman-teman bisa tahu sendiri banyak brand-brand di hadapan-hadapan kita. Nah, gitu-gitu berarti kan udah saatnya gue pengen bantu mereka semua. Karena mereka tuh teriak-teriak mulu, gimana bro cara bikin media, gimana cara dapat investor. Nah, itu gue bocorin semuanya. Pertama kalinya saya buka kasih solusi. Oke, mantap. Saya buka gimana caranya bisa diinvest sama Close the Door, Om Deddy Kobuzer nih. Semua informasi ada di bawah ini semua. Oke, coba kita balik lagi ke TikTok. Ini dia TikToknya. TikToknya Zaria. Bawa lagi. Coba. Ini mana sih Shopee? Oh, Iya. TikToknya dari gue. Sampai lupa sih gara-gara ini. Cara lihatnya gimana sih? Gue TikTok bikin konten doang, gue nggak pernah bikin keranjang kuning. Sampai bikin keranjang kuningnya gue kagak ngerti. Di website UI UX-nya beda ya, berarti di handphone ya. Coba ya di handphone saya. Yang ini bukan sih? Ini kan? Iya, itu betul. Ini kan? Iya. Oke. Kelihatan di nama tokonya total penjualannya ada. Gimana sih bro cara total penjualan? Gimana sih? Maaf ya, saya bikin TikTok cuma memang bangun personal branding, bagi tips edukasi doang dan lain sebagainya. Gitu. 27.100. Coba ya. 300 ribuan doang nih followersnya, tapi saya nggak ngerti cara masuk ke produk-produk tuh gimana sih? Yang paling atas Yang ada mana sih Nong? Ini Pak, assalamualaikum. Oh yang bilang dong di atas. Saya nyari yang di bawah-bawahnya, di atas pojok kanan kecil. itu total penjualannya 27.000 ya di TikTok. Baru TikTok. Power Shop itu apa? Ekspresif ya. Saya modal baca tayo loh. Power Shop itu apa? Masa dibocorin dong ini dong. 27.000 dan rata bro, semuanya lo rata-rata lu ratusan soldnya itu di TikTok. Kalau di yang paling laris itu yang ini nih, yang brightening series, yang non sunscreen. dia 2.000 pieces kan. Ya ini Jualan. Shopee ya. Lu ada affiliate-nya juga nggak, afiliator? Sebenarnya kita belum kita. Dibuka nggak? Oh, baru lu pada doang nih yang Iya, jualan nih. baru solo. Solo nih, lu berdua suami istri nih. Gue mengajak buat pasukan-pasukan binaan kasih solusi para afiliator. Ini produk udah winning nih, proven. Mau internet marketing kayak, mau e-commerce kayak, mau afiliator kayak. Afiliator gue bro, yang kita lagi kolaborasi nih bareng sama kawan-kawan afiliator kita nih. Yang kemarin juga gue ajak ke Kementerian Ekonomi Kreatif dan seterusnya kan. Pak Bang Menteri ini kan mau support para afiliator kan ntar tahun 2025 nih untuk ngidupin ekonomi kreatif. Tenang aja bro. Nah ini buat para afiliator kita di luar sana, lu coba deh jualin Zaria ini. Tapi jangan kaget, lu yang making siapa? Yang apa? Yang packing. Making ada. Ada yang packing? Iya ada. Belum. Hati-hati bilang sama karyawan lo, begitu afiliator kita gerak, jangan sampai sakit kuning lo. Buat ngepackingin doang. Karena dia, iya kan afiliator kita kan si Adli Kamseng, siapa sih itu? Bertola, apalah segala macamnya itu dia tuh yang sebulan aja omsetnya 3 miliar. 2 miliar bro. Dari afiliator aja bersih-bersihnya kalau 10% ya katakan ya. Ya, katakan 10% ya. Itu 300 juta
sebulan, ada yang 200 juta sebulan, ada yang 500 juta sebulan. Gitu ya, jualan sendal-sendal apa segala macam itu dari situ ada yang ratusan ribu apa segala macamnya. Mantap bro, karena dia ngegorengnya oke gitu loh. Ya gerak semua nih, gue panggil nih para pasukan-pasukan afiliator gue nih. Zaria, kan lu udah sediain keranjang buat diambil buat para afiliator kan? Enggak, belum. Kita Setting jualan aja, kita bro. jualan di live. Oh di live keranjang kuning. Iya. Jualan di live. Di live keranjang kuning. Di ini aja, Kalau diaktifin aja. Ngerti gak caranya? Coba Inong kasih tahu gimana caranya. gua ngelempar aja. Ada di keranjang kuning, disettingin lu 10% buat mereka. Oh, iya, Sama ini kan. Ya. Dua aplikasi itu udah punya, nanti bisa langsung masukin dalam waktu 24 jam. Iya, nanti produk lu tuh bisa dicomot sama afiliator. Nah, itu lu setting aja kalau mau cepet sih saran gua kasih 15%. Karena rata-rata mereka 10% dapat persen. Jadi kita emang kenapa persentasenya. enggak buka dulu, karena kita lagi pengen neken harga dulu biar orang tuh coba dulu gitu. Oh, tapi kan dijual sama mereka. Ini nggak ada hubungannya. Gitu. Maksudnya kan mereka ngejualin produk lu mah tetap ngasih harganya kan setnya mah harga yang ada terpampang aja, nggak apa-apa. Gitu. Gitu. Jadi ya kan ya nggak ada hubungannya dia setting harga sama para afiliator. Oh mungkin margin lo memang. Margin lo kalau boleh tahu aja nih, tapi lo kalau nggak mau buka juga nggak apa-apa. Iya. Margin lo berapa persen? 50% ada? Enggak. Enggak ya. Kita benar-benar Tipis juga ya berarti. kita benar-benar kompetitif banget harganya. Ya udah nggak apa-apa, buat ngambil ini aja, buat ngambil apa namanya? Quantity. Kita sekitar 30% ada? enggak malah. Serius loh? Iya. 20%? Ya sekitar 24% lah. Anggaplah 25% lah ya. 25%. 25%, lu kasih 10% buat mereka. Hmm. Tapi kan quantity. Hmm. Kan mereka kan 10% ya rata-rata ya, afiliator ya. Hmm. Lu kasih 10% buat dia, lu dapat 15%. Tapi kan lu sendiri juga live bisa jualan. Yang lu jualan sendiri kan tetap 25%-nya. Ngerti gak maksud gua? Jadi yang dari afiliatornya mah link yang keranjang kuning yang gara-gara kontennya VT-VT di afiliator ya udah masuk buat jatah mereka. Tapi kan lu sendiri kan tetap live. Gitu loh maksud gue. Jadi ibaratnya apa ya? Neken budget ads lah. Lu pakai ads gak? Kalian? Enggak ya? Iya. Enggak. Sebelum lo kasih buat ads, sebelum lo kasih buat apa, para afiliator. Nah, nanti teman-teman cek aja nih setelah tayangan ini. Lo cek aja apakah udah dibuka keranjang kuningnya. Kalau memang dia mau digedein lagi penjualan buat para afiliator, lo ambil aja. Nanti lo tinggal set aja berapa persennya. Misalnya 10% apa segala macamnya, digas aja. Berarti sebulan omset berapa? Kita tuh relatif ya. Maksudnya kayak Kira-kira revenue. berapa ya, Beb? Kotor. GMV Kalau sebulan. kita di TikTok aja paling. Ya, TikTok aja coba. 100, 200. 100 juta. Ya. 200 juta GMV. Berarti kalau 10%-nya 10 juta. Ya. Gitu. Ya kan? 10 juta lebih kadang 20 juta bersih. Ada. Ya, segituan. Iya, 10 kalau sampai 20 juta ya. Tapi di bawah 10 pernah, di atas 20 pernah. Oh, oke. Gitu. Ya udah target berarti, Bro. Iya. Kan lagi Jadi ikhtiar kita nih. tuh memang belum apa ya, belum stabil gitu. Jadi karena brand kita tuh sesuai keviralan kita. Kita pernah lagi viral-viralnya tuh. Cara viral gimana? Enggak tahu deh, kita tiba viral. Masuk TV kesana kesini, orang-orang jadi kenal kita, orang-orang jadi Oh, masuk TV, Ya. podcast. Apalagi sekarang nih. Nih, enggak ya. Kasih ke gua komisi 99%. Kata dia mending gua dagang sendiri. Enggak, Bro, beneran. Ini kan nanti 10 juta sebulan dengan dibantu sama afiliator atau mungkin sekarang nih kita bantu promoin apa segala macamnya kan jadi target 10 kali lipat jadi 100 juta misalnya bersih. Ini kan brand kita kan namanya Zaria nih ya. Tapi sebenarnya insya Allah kita tuh akan lagi develop lagi jadi mau ke hijab nih. iya. Tapi namanya tetap Zaria. Oh, mau bikin kalian lagi develop brand hijab. Iya. Oh. Kita kemarin udah datang ke Garmen gitu kan. Ya, insya Pelan-pelan Allah. lah insya Allah ya. Pelan-pelan. Soalnya skincare ini sebenarnya alhamdulillah ya. Kalian kalau coba dulu pasti cocok insya Allah gitu. Masya Allah. Iya. Tapi emang jujur emang lagi turun banget ya semenjak lagi rame kan sekarang skincare ya. Semenjak rame itu emang tuh ngaruh banget, benar-benar seturun itu gitu. Makanya kita kayaknya ada modal dikit lagi, kita jangan kesini semua gitu. Kita coba ke yang lain gitu. Jangan buru-buru dulu. Nah, makanya ini pas banget kita ngobrol nih. Jangan buru-buru buka, Bro. Buka brand baru, buka cabang baru itu nambah masalah. Belum tentu keuntungan baru.
Ini untuk awal ya. Ya. Jangan-jangan mungkin omset menurun itu bukan gara-gara industrinya. Jangan-jangan ya industri misalnya kan wah skincare gara-gara udah rame nih, bikin jual beli kapal tanker, nggak gitu juga gitu. Maksudnya santai aja dulu, siapa tahu mungkin ada sesuatunya. Nah, makanya ini cari keunikannya, cari posisinya yang tepat, positioningnya, siapa tahu mungkin diferensiasinya. Enggak sih, Itu kalau ini dulu. insya Allah masih berjalan. Oh, udah ya, aman. Terus emang kita tuh kan sering lihat banget, dan kita tuh kan sering live, sering apa. Jadi terfokus banget, banyak orang yang Orang tuh kalau Riri live jualan nanya gitu. tuh lebih nanyanya ke hijabnya beli di mana. Iya. Oh, karena ada demand-nya. Iya. Oh, ini beda cerita nih. Iya, karena Pas lu ada- lagi live, Mm, pada nanya hijabnya beli di mana. ya. Pada nanya nama siapa sih? Zainab. Maimunah. Riri. Riri. Ya, pada nanya ke Riri, ya itu beli di mana apa segala macam. Oh, kalau udah ada di mana sih, Iya. udah nggak perlu di-create lagi karena udah pada ngumpul di situ. Nggak perlu di-create lagi, dibikin demand baru apa segala macamnya lagi. Oke, nice. Cakep. Bismillah, semoga kita Bismillah. doain ya ini bentuk ikhtiarnya buat teman-teman semua dan lain sebagainya gitu. Ya mudah-mudahan ke depannya tetap semangat, bro. Live-nya apa segala macamnya. Masuk angin nggak? Agak dingin Drop nggak? dikit ya. Nggak, bukan pas lagi live. Sering kecapean nggak? Oh, sering. Sering biasanya aku sendiri kalau Biasanya kalau aku udah ngedrop langsung istri sendiri gitu. Ah, itu. Kenapa masuk angin kecapean kan? Kan dia Iya. daya Iya, tahan benar. tubuhnya menurun kan. Nih gue kasih saran ketika misalnya lu daya tahan tubuh menurun apa segala macamnya, mungkin masuk angin apa segala macam, pakai minyak kutus-kutus. Oh, nanti dikat ya. Sekarang udah ganti nama ya. Oke. Kalau lu nanti dikat itu. Ya. Kalau lu misalnya nanti lagi masuk angin apa segala macamnya, misalnya lagi Sering drop. banget tuh kayak gitu. Sering kan? Iya. Nah, ini lu olesin nih sama istri lu, kan udah pasangan halal nih. Halal dong. Minta diolesin di bagian perut, di bagian punggung, tengkuk apa segala macamnya pakai minyak sanga-sanga. Nih. Dulunya namanya kutus-kutus, tapi Oh, iya nge-rebranding. Jadi buat teman-teman nih kalau ngeliat di luaran sana masih ada yang ketemu kutus-kutus yang produk yang lama, desain yang lama apa segala macamnya, hati-hati. Kita kembalikan kepada siapa yang pembuat aslinya, yaitu Babeh Bambang. Kenal baik gue. Nah, Oh, ini. jadi ini tuh yang aslinya tuh yang ini. Aslinya yang ini. Kita juga pernah punya kan minyak kutus-kutus gitu. Ah. Jadi ini aslinya. Ini yang asli, hati-hati. Udah enggak tuh. Nah, karena masih yang beredar soalnya gua nggak ngerti deh, katanya beliau masih ada yang menyalahgunakan apa segala macamnya. Masih pakai nama kutus-kutus apa segala macamnya. Ya kita pokoknya yang aslinya nih, peracik yang aslinya, pendiri yang aslinya itu berlepas kalau ada apa-apa. Soalnya kalau itu harganya miring banget juga. Oh, yang kutus-kutus itu sebelumnya tuh harganya malah merosot jauh banget. 80.000. Oh, itu patut dipertanyakan tuh. Nah, jadi yang aslinya tuh sanga-sanga. Oh, sanga-sanga. Sanga-sanga ini udah berubah. Udah rebranding mana aja. gitu. Penjualannya satu hari 1,9 miliar. Wow. Karena orang-orang udah pada tahu mana yang asli. Ya sanga-sanga yang aslinya. Kalau enggak kan harusnya penjualan drop dong. Kita waktu itu belinya yang asli apa yang palsu ya, Beb? Hati-hati. Waktu itu kita namanya kutus-kutus, masih kutus-kutus soalnya. Masih masuk kutus ya? Iya. Encer nggak? Ini Nanti kita bahas deh tuh di belakang deh tuh. Yang asli soalnya dia agak mengental. soalnya minyak asli. kita emang pengguna kutus-kutus. Iya kan? Iya. Nah, ini udah rebranding teman-teman semua nih, juga harus tahu nih, menjadi sanga-sanga. Oke. Ini produk yang asli yang ada foto gambar Pak Bambang atau Babeh Bambang Pranotonya. Ini ya, ini ya. Nah, Iya. kalau misalnya Ini. kutus-kutus botolnya kayak gitu masih racikan babe. Yang mana? Mana sih Oh sama? ya, ini kalau yang kutus-kutusnya yang masih kayak begini. Ini tapi ini kan yang sanga-sanga klasik kan? Dia nggak bakalan berubah botolnya. Oh, botolnya nggak berubah. Kalau misalnya kutus-kutus aksara Bali yang Bali yang Iya, kutus-kutus aksara Bali ya. dari Yang dari Babeh Bambang yang asli. dalamnya begini, mereknya tetap kutus-kutus. Oh, dalamnya begini. Jadi luarnya kutus-kutus aksara Bali, tapi ya lu cobain aja, Bro. Nih angetnya langsung. Waduh, Sebenarnya agak beliau. familiar sih. Iya. Oh, Beliau iya. tadinya lumpuh, Bro. Akhirnya dia ngeracik sendiri, bisa jalan lagi. Nah, itu. Oh, kita kayak beli yang asli, soalnya mirip ha. Oh iya. Iya. Waktu zamannya masih yang asli. Nah, Iya. kalau yang sekarang hati-hati. Udah ganti ke sanga-sanga. Udah ini. Nah, itu lu bawa aja udah, bawa ntar pulang gua nih, kasih bawa hadiah. Bener nih bawa. Aman. Kan kalau produk yang udah nangkring dikasih solusi kan berarti kan value-nya naik. Udah, cuma 9 juta doang sini. Ya, Bro, thank you ya. Oke. Nanti update-update lagi ya. Insya Allah nanti semoga cepet sembuh Allah. Gue sumpahin lu Amin, besok amin. sembuh Amin, insya ya Allah. Dalam Allah. waktu dekat 2025 awal tahun sembuh Amin, insya Allah. amin, ya Allah, Gue amin. sumpahin bro. Amin, Tenang amin, aja bro. amin, amin. Iya nggak? Setuju, amin, ya Allah. Jadi mukanya jadi Arab lagi kan. Amin, Jadi Zain amin. Malik lagi bro. Mukanya ya. Nanti kita update-update. Nanti abis ini gue di belakang gue mau ngobrol. Oke. Gue mau ngasih tahu satu karena gue nggak dibayar. Jadi ya gue ngasih taunya di belakang kamera aja. Siap, siap. Ikhtiar yang tepat.
Jadi lu belajar sama beliau nih, karena beliau insya Allah bisa bantu ikhtiar menyembuhkan dari penyakit lo ini insya Allah. Amin, Oke? amin, Nanti kita update lagi ya. Oke. Siap, mantap. Kita kasih solusi.